Jadi ada soal OP ya, pemeriksaan OP. Jadi di sini situasinya memang dibikin semirip mungkin dengan lapangan gitu ya, tapi ya tidak plek persis, tapi ya detailsnya seperti inilah. Pertama, perhatikan bahwa tahun 2020 pemeriksa ini dari KPP Pondok Jagung, dia pun dapat tugas untuk memeriksa seorang pengusaha namanya Popon Kerok. Ya. Pengusaha industri pembuatan bawang goreng untuk tahun pajak 2019. PPHOP, kemudian di sini ada informasi bahwa tim pemeriksaannya namanya ini, ya. Kemudian ada nomor SP2-nya, tanggalnya, ya. Kemudian kodenya itu all taxes, pemeriksaannya lapangan, kemudian kepala kantornya ini. Nah, nanti fungsinya untuk bikin dokumennya ya. Itu dokumennya. Kemudian di sini ada audit program ya. Jadi dalam soal ini karena soal ini soal yang sudah diberikan informasi awal, nanti audit program ini akan jadi clue bagi kalian. Clue mana-mana yang memang perlu kita periksa gitu ya. Karena fungsi audit program adalah untuk memberikan gambaran awal kira-kira mana sih pos-pos yang perlu kita highlight ya, perlu kita kasih perhatian lebih itu yang mana. Nah, kalian perhatikan ring audit programnya. Kemudian ini identitas WP-nya. Ya. Popok peron, kemudian perdagangan, tidak kawin. Nah, kita lihat di audit program ada PTKP. Ya, apakah nanti ketika kita cek PTKP-nya tidak kawin itu sudah benar atau belum? Gitu ya. Kemudian ada data SPT-nya dia. Data SPT dia 2016 bilang bahwa ada penghasilan neto 2,5 miliar, gitu ya. 2,5 miliar. Kemudian di sini ada PTKP sekian, ya, PKP-nya sekian, PPh terutangnya sekian. Informasinya sangat sederhana, gitu ya. Kemudian ada terkait dengan kredit pajak. Nah, PPh 25 dia sudah bayar nih tiap bulan, Januari sampai Desember sebesar 600 juta, gitu ya. Tetapi ada informasi bahwa ternyata menurut MPN, gitu ya, bulan Februari ternyata tidak ditemukan. Nah, ini adalah clue lagi. Yang tadi di audit program kita cek lagi ada kredit pajak nih. Nah, berarti cocok untuk yang ini. Bisa jadi kita perlu koreksi yang bulan Februarinya. Itu ya. Nah, kemudian ada informasi bahwa ternyata pada saat diperiksa, si Popon ini tidak punya catatan penjualan. Nah, ini adalah clue bagi kita untuk kemudian menghitung catatan penjualan yang benar, jumlah penjualan yang benar menurut kita. Dari mana metodenya? Dari pengeluaran rutinnya, pengeluaran yang dia keluarkan selama 2019. Kemudian dari kenaikan harta bersih. Itu ya. Nah, kemudian soalnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi saya ingin kalian bikin 1 sama 2 saja. Ya. Jadi nggak perlu yang 3, 4. Nanti kita akan bikin bersama-sama yang 3, 4, 5. Tapi yang 1, 2 ini, tolong kalian buat. Gitu ya. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, Pak, ini kan diperiksa 2020 nih, Pak. Nanti bunganya pakai bunga yang baru atau bunga yang lama? Terserah asumsi kalian. Kalau kalian mengasumsikan bahwa pemeriksaannya itu selesai bulan November, SKP-nya terbit bulan Desember, berarti ada rules di PMK itu mengatakan bahwa untuk yang bulan Desember menggunakan bunga yang bulan apa, yang bulan November pakai bulan apa, gitu ya. Jadi kalian pelajari lagi. Nah, ini soalnya. Nah, nanti selain saya kasih soal, kalian juga akan saya kasih belangko kosong KKP-nya. Nah, ini. Mulai dari indeks sampai dengan rincian kode indeksnya. Nah, di sini, kalau kalian perhatikan bahwasanya ketika kita mau mengisi ini, ya, mengisi judul dokumennya, kita harus paham bahwa
kita dalam rangka meneliti SPT, sehingga poin-poin yang kita teliti di sini harusnya adalah poin-poin yang ada di SPT. Nah, maka tadi di soal OP ini, kalau kalian perhatikan di sheet sebelahnya, dia ngasih sebuah template SPT. Buat apa? Buat kita ngecek mana sih yang akan kita masukkan. Nah, karena kita mau cek OP-nya, maka di sini harus ada program terkait dengan penghasilan neto dari usaha. Kita masukkan ke sini, ya, misalnya. Misal kita masukkan nomor 1 adalah ini. Karena ini nomor 1, kasih kode B.1. Ya. Nah, kalau kita mau ngecek penghasilan itu dalam negeri dari usaha ini, dari pekerjaan bebas ini, berarti ada 2 hal yang harus kita cek. Yang pertama adalah apa? Penjualan menurut dia. Menurut dia di SPT, ya. Menurut WP di SPT misalnya. Ini kalian uji. Nah, ini di B.1.1. Kemudian yang kedua, kalian menggunakan uji biaya, ya, biaya dan kenaikan kekayaan bersih. Nah, ini kalian uji, kalian masukkan ke kertas kerja yang B1.2. Misalnya seperti itu. Nanti kalau kamu mau nguji yang lain, misal mau nguji yang sehubungan dengan pekerjaan, atau mau nguji PTKP misalnya, nah ini. Misal 2, 3, 4, itu ya. Nomor 5, kalian ingin nguji PTKP, masukkan saja di sini. PTKP. Gitu ya. Ini apa, misal B, C, D, E, misal saja sih. Sorry, B1, B2 ya. B2, B3, gitu terus. Nah, kalau sudah, kalian masuk ke induk. Nah, di induk ini ada juga beberapa referensi terkait dengan yang di SPT. Nah, di sini kita harus ngisi dulu bagian yang belakangnya. Sama seperti kita ngisi SPT, harus lampirannya dulu. Itu ya. Nah, kalau kita mau cek tadi di indeks B1 ini adalah penghasilan itu. Nah, kita bikin dia menurut pengujian, sumbernya apa, misal sumbernya SPT wajib pajak gitu ya. Kemudian pengujiannya pengujian langsung, misalnya kita mendapatkan informasi langsung dari SPT karena WP klaim bahwa dirinya kehilangan catatan, sehingga menurut wajib pajak di sini nilainya sekian. Nah, nanti kemudian di B12, nanti B11 ini, kalau kalian perhatikan, ini kan detail. Detail mengatakan bahwa perkiraan kita berapa, kemudian nanti yang B12 ini hitungan kita berapa. Ini ada disediakan kolom biaya hidup, kemudian hartanya berapa, ketemulah omset menurut kita dari perhitungan biaya dan juga kenaikan harta. Itu ya. Jadi di sini nanti B12 ini akan menguji seperti di indeks ini. B12 menggunakan ini, kemudian B11 kita ambil dari menurut SPT. Nah, nanti angka ini akan muncul di sini. Jadi ternyata menurut WP dari sini, menurut WP adalah sebesar 2,5 miliar tadi ya. Menurut pemeriksa berapa? Seperti itu. Nanti kemudian ditransfer ke sini lagi. Jadi di sini nanti kita akan bilang bahwa oh di sini kosongan gitu ya. Di sini kosongan karena kita belum
belum ngecek ke arah yang lebih jauh lagi, karena kita masih percaya bahwa dirinya kehilangan catatan. Makanya di sini masih menurut WP, nanti angka ini akan kita masukkan ke B1, kemudian nanti B1 juga akan menampung angka dari B2, B12, sehingga nanti ada koreksi di sini. Ya, menurut SPT berapa, WP pemeriksa berapa, ada koreksi berapa. Seperti itu. Nanti kalian bisa hitung dari biaya dan juga kenaikan harta. Nah, nanti kalian isi setiap dari kode indeks ini kalian isi pengujiannya bagaimana, sumbernya apa, itu kalian isi semua. Kalian kasih judul di sini. Misal ini kita lagi menghitung, kita sedang melakukan di sini penelitian terkait dengan penghasilan itu dari usaha, misalnya. Kemudian di sini B11 kita bikin ini penelitian dari SPT atau informasi laporan keuangan WP, misalnya. Yang ini kita isi perhitungan omset melalui penghitungan biaya hidup dan juga kenaikan harta bersih. Gitu. Jadi setiap KKP ini kita kasih judul, nanti refernya ke sini. Ke sini ya. Seperti itu. Judul-judulnya taruh sini semua. Nah, induk ini nanti dia akan harusnya ketika kalian punya kemampuan Excel sedikit, kalian bisa refer ke tiap-tiap dari ini. Misal B1 ini kalian bikin ini terkait dengan penghasilan itu, maka angka yang di sini bisa kalian bikin formula untuk otomatis masuk di sini misalnya. Itu bisa kalian buat. Ya, jadi ketika kalian ngupdate sini kalian tidak akan repot-repot update sini. Di sini gitu ya. Jadi dibikin aja. Kan tugas kelompok ya pasti ada yang jago Excel juga. Itu sampai ke bawah. Nah, ini ada bunga ya. Kalau dia telat, praktis kan dia telat bayar ya. Praktis kan ketika nanti kita temukan sebuah kurang bayar, maka dia akan kurang bayar. Nah, kalau dia kurang bayar kan pasti dia bayarnya telat. Harusnya tahun 2019 dia dibayarnya paling lambat akhir Maret 2020, ketika kita periksa di bulan let's say Juli atau let's say November 2020, maka ada terlambatan bayar, kalian hitung berapa sanksi bunganya. Itu ya. Oke, nah inilah yang harus kalian kumpulkan di minggu depan. Nah, untuk yang soal badan, ini soalnya lebih complicated. Nah, meskipun secara pola sama, ya, tetapi lihat audit programnya. Banyak ya? Banyak. Nah, ini makanya kenapa waktunya sebenarnya saya bikin dia 2 minggu. Ya, 2 minggu. Paling kalau yang OP kan kerjakan cepet lah. Mungkin kalau kalian hari ini langsung langsung bikin room terus kalian langsung diskusi mungkin akan cepat selesai. Nah, untuk yang badan ini memang perlu waktu ya. Tetapi tentu karena ini soal sifatnya jadi semua informasi sudah diberitahukan. Beda kalau memang itu pemeriksaan yang beneran. Kita harus nyari tahu diri. Nah, ini ada cemilan ya. Kemudian ini adalah data SPT-nya. Ya. Seperti ini. Kemudian ini adalah pengurus, pemegang saham, kemudian data kepemilikan, kemudian di sini ada banyak sekali hasil pemeriksaan. Ini bisa kalian pelajari nih. Ya. Nah, tentu metodenya sama ketika nanti kalian bikin KKP. Bikin KKP badan, ketika kita bikin indeks, kita harus seperti yang tadi, kita cek apa aja sih yang ada di PPh badan. Kemudian karena dia all taxes, maka tentu badan punya kewajiban untuk memotong memungut. Ya. Kalian juga cek 21-nya, 23-nya, Taya 2-nya, PPN-nya, dan sebagainya. Itu ya. Nah, ini ada kodenya sendiri, badan itu B,
kemudian 21C, GKN, PPN itu kan. Tentu ketika dia tidak all taxes, ketika dia cuma spesifik, seperti saya seringkali melakukan pemeriksaan PPN, jadi saya sering bikin yang kode N. Ya. Kode N ini akan tiap dari poin-poin itu kita cek tuh, misal PPN itu ada apa, penyerahan dalam negeri, kemudian penyerahan yang tidak dapat bukan objek atau apa, pokoknya semua kita teliti per poin di SPT itu. Jadi semakin kalian mengenal SPT akan semakin mudah untuk membuat kertas kerja pemeriksaan. Nah, tentu nanti kalian tidak perlu print hasil kerjaan kalian tinggal kirim saja file Excel-nya ini. Jadi nanti bisa saya koreksi. Kemudian yang kalian kerjakan juga poin 1, 2 saja, tidak perlu semuanya. Bikin kertas kerja sama bikin bunganya. Itu ya. Perhitungkan bunganya. Sementara yang risalah, BA, ikhtisar, kemudian laporan, ini nanti nggak perlu. Nanti akan kita bahas pada saat kita ketemu saja. Baik, ada yang mau bertanya, teman-teman, sampai di sini? Silakan. Nggak ada? Izin Pak. Silakan, San. Tadi kata Bapak untuk tanggal tentuan besaran bunganya bebas kan Pak? Tadi soalnya saya lihat tadi di soal ada apa? Tanggal sampai dengan jawaban dibuat. Kalau nggak salah tadi saya lihat. Kalau saya sendiri sih pada dasarnya membebaskan kalian, gitu ya. Jadi saya ingin tahu sih sebenarnya seberapa seberapa mengerti kalian dengan penentuan penghitungan bunga yang baru gitu. Karena sebenarnya semakin kalian menggunakan yang terupdate ya semakin bagus, tapi itu bukan patokan sih. Jadi saya sendiri nggak ada masalah dengan tanggal-tanggal itu. Yang jelas kalian dilakukan 2020 ya, sehingga ya memang ada beberapa kemungkinan, cuman saya tidak terlalu mempedulikan tanggalnya, yang penting kalian bisa cara memasukkan angka-angkanya, cara memasukkan akun-akunnya dalam indeks gitu sih, Zen. Baik Pak. Ada lagi? Nggak ada? Oke, nanti ini akan saya kirimkan segera ke Irta, agar bisa kalian segera bahas. Irta sudah saya set